Kadang hidup ini penuh tantangan soal keuangan. Gak selalu mudah buat ngejaga agar keuangan tetap stabil dan punya tabungan yang cukup. Nah, makanya hari ini aku mau berbagi beberapa trik sederhana yang bisa bikin tabungan kita cepat melimpah dan tentunya anti ribet. Tips pertama adalah mulailah dengan tujuan yang jelas. Sebelum kamu mulai menabung, ada baiknya kamu duduk bentar dan benar-benar kamu pikirin apa yang sebenarnya ingin kamu capai dengan menabung. Mungkin aja kamu mau nabung untuk mencapai sesuatu yang besar, kayak perjalanan liburan ke luar negeri, atau mungkin kamu ingin ngumpulin uang buat ngebeli rumah pertama kamu yang bisa kamu gunain untuk tempat tinggal sekaligus investasi jangka panjang. Atau mungkin juga kamu ingin memastikan masa depan yang nyaman dengan menabung untuk masa pensiun, sehingga nanti saat kamu udah nggak kerja lagi, kamu bisa nikmati waktu luang dan gak perlu khawatir tentang keuangan. Dengan kamu nentuin tujuan yang jelas kayak gini, kamu bakalan punya arah yang pasti dalam nabung, dan ini akan ngebantu kamu tetap fokus dan lebih termotivasi. Bayangin, setiap kali kamu nabung, kamu seolah-olah meletakkan satu batu bata dalam fondasi rumah impian kamu. Setiap uang yang kamu simpan, sekecil apapun, pasti bakalan ngebawa kamu makin dekat dengan apa yang ingin kamu capai. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak terbebani sama tujuan yang kita inginkan? Caranya gampang kok. Misalnya, jika tujuan kamu adalah liburan, maka setiap kali kamu nabung, kamu bisa ngebayangin diri kamu berjalan di pantai yang indah atau menikmati pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Dan jika tujuan kamu adalah membeli rumah, maka setiap tabungan yang kamu sisihkan bisa diibaratkan sebagai satu langkah lebih dekat menuju pintu rumah yang nyaman. Dengan cara ngebayangin kayak gini, jujur, menurut aku menabung gak akan lagi terasa seperti beban atau tugas yang ngebosenin. Sebaliknya, ini justru menjadi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang diimpikan dan diinginkan. Karena tiap kali kamu nyisihkan uang, kamu bisa ngerasain kegembiraan kecil karena kamu tahu bahwa kamu telah bergerak lebih dekat ke tujuan kamu tersebut. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan selalu mengingatnya, proses menabung bakalan jadi lebih bermakna dan menyenangkan, bukan cuma sekedar menumpuk uang di rekening tabungan. Tips kedua adalah membuat anggaran yang realistis. Untuk mengelola keuangan dengan baik, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang realistis. Proses ini dimulai dengan mencatat semua pengeluaran bulanan yang kamu punya. Misalnya, kamu perlu menghitung berapa banyak yang kamu keluarkan untuk tagihan listrik, air, dan internet setiap bulan. Kemudian, kamu juga harus menghitung biaya sewa jika kamu tinggal di apartemen atau rumah kontrakan. Jangan lupain juga untuk memasukkan biaya makanan, baik itu belanja bulanan di supermarket atau makan di luar sesekali. Setelah kamu mencatat semua pengeluaran itu, nah, kamu bisa mencoba untuk menambahkan hal-hal lain yang mungkin menjadi bagian dari pengeluaran rutin kamu. Mungkin kamu punya biaya transportasi kayak uang bensin atau ongkos transportasi umum. Dan kalau kamu punya hewan peliharaan, masukin juga biaya perawatan dan makannya. Terus kalau kamu ada pembayaran cicilan lain, misalnya untuk kendaraan atau pendidikan, itu juga harus kamu masukin ke dalam daftar pengeluaran bulanan. Ketika semua pengeluaran udah dihitung, sekarang kamu bisa melihat berapa banyak uang yang tersisa buat ditabung. Dalam proses ini, pastiin bahwa anggaran yang kamu buat gak terlalu ketat atau menekan. Misalnya, kalau kamu suka nonton film atau makan di luar rumah bareng teman kamu di akhir pekan, biarin aja biaya itu tetap ada dalam anggaran. Kamu harus pastiin bahwa kamu masih bisa menikmati hidup, karena anggaran yang terlalu ketat malah justru bakalan ngebuat kamu merasa tertekan dan ingin berhenti mengikuti anggaran itu. Sebagai contoh nih, setelah kamu menghitung semua pengeluaran tadi, katakanlah kamu memiliki Rp500.000 yang tersisa setiap bulan. Nah, kamu bisa memutuskan untuk nabung Rp400.000-nya dan Rp100.000-nya kamu gunain buat hal-hal yang kamu suka
sukai. Dengan cara ini, tentunya kamu masih bisa nikmatin hal yang kamu sukai tanpa ngerasa tertekan karena udah nyisihkan sebagian uang buat ditabung. Dengan anggaran yang realistis kayak gini, tentunya bakalan ngebantu kamu buat ngejaga keseimbangan antara kebutuhan, kesenangan, dan juga tabungan. Trik ketiga adalah mencari pendapatan tambahan. Kalau kamu ngerasa terlalu sulit menabung hanya dengan mengandalkan gaji bulanan yang mungkin aja terbatas, maka salah satu solusi yang bisa kamu coba adalah mencari sumber pendapatan tambahan. Karena hal ini bisa menjadi cara yang efektif buat nambahin pemasukan, sehingga kamu punya lebih banyak uang untuk ditabung atau diinvestasikan untuk masa depan. Nah, nyari pendapatan tambahan ini bisa dilakuin dengan berbagai cara, tergantung dari kemampuan, minat, dan juga waktu yang kamu punya. Misalnya, kamu bisa cari kerjaan paruh waktu di luar jam kerja utama, dan kerjaan paruh waktu ini ada banyak pilihan. Misal, jadi ojek online, kerja di restoran saat libur, atau bahkan kerja online kayak jadi affiliate marketing atau freelancer di berbagai situs. Karena kerjaan tambahan ini selain ngasih kamu tambahan pendapatan, ini juga bisa ngasih pengalaman dan keterampilan baru yang tentunya bakalan berguna buat karir kamu di masa depan. Nah, selain kerjaan paruh waktu, kamu bisa juga nyoba bisnis kecil-kecilan. Kalau kamu punya keterampilan tertentu, misalnya ngebuat kue, ngejahit, atau bahkan kamu bisa bahasa asing, ini bisa kamu manfaatin untuk buka usaha sampingan. Misal nih, kalau kamu suka ngebuat kue, kamu bisa mulai dengan nerima pesanan dari teman-teman atau tetangga untuk acara-acara tertentu. Dari sini, kamu bisa ngebangun reputasi dan jaringan yang lebih luas yang pada akhirnya ini bisa ningkatin pendapatan kamu. Dan kalau misalnya pekerjaan paruh waktu atau bisnis kecil tadi bukan pilihan yang cocok buat kamu, nah kamu bisa pertimbangin buat investasi. Investasi itu bisa berupa saham, reksadana, atau bahkan properti kecil-kecilan kayak kos-kosan. Tapi kamu juga harus ingat bahwa investasi ini punya resiko. Jadi pastiin kamu udah paham cara kerja investasi dan siap buat nanggung resikonya. Misal, jika kamu berinvestasi di saham, maka kamu harus siap menghadapi fluktuasi harga yang bisa aja naik turun. Namun, ketika investasi ini bisa kamu lakuin dengan bijak, tentunya bakalan ngasih keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya menabung di bank. Nah, intinya di poin ketiga ini adalah dengan mencari pendapatan tambahan, kamu tentunya bakalan punya lebih banyak uang untuk ditabung. Ini artinya kamu bisa mencapai tujuan keuangan kamu lebih cepat, entah itu buat beli rumah, liburan, atau bahkan mempersiapkan masa pensiun. Yang terpenting adalah kamu harus pastiin bahwa pekerjaan tambahan yang kamu lakukan nggak terlalu membebani diri sendiri. Cobalah untuk mencari sesuatu yang bisa kamu nikmati atau seenggaknya nggak terlalu memberatkan, sehingga kamu bisa tetap ngejaga keseimbangan antara kerjaan sama kehidupan pribadi. Dengan begitu tentunya kamu bakalan ngerasa lebih termotivasi dan lebih produktif dalam menjalani kerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Tips keempat adalah hindari utang yang tidak perlu. Nah, mungkin kita sering dengar bahwa utang bisa jadi beban berat, dan ini emang benar adanya. Ketika kita punya utang yang harus dibayar setiap bulan, misalnya kartu kredit atau pinjaman pribadi, itu bisa mengganggu rencana menabung kita. Jadi penting untuk menghindari utang yang sebenarnya nggak perlu, karena kalau enggak, itu malah justru bisa jadi penghalang besar dalam perjalanan kita menuju tabungan yang lebih sehat. Tips kelima, jadikan menabung sebagai kebiasaan. Menjadikan menabung sebagai kebiasaan bisa jadi solusi yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Terus, gimana supaya menabung ini bisa jadi kebiasaan? Caranya gampang kok. Kamu hanya perlu disiplin menyisihkan sebagian gaji atau pendapatan kamu untuk tabungan. Misalnya, setiap kali kamu dapat gaji, langsung disisihkan sekian persen untuk menabung. Dengan rutin menabung, kamu juga bisa mulai merasakan manfaatnya.
Mungkin saat awal-awal nggak akan terasa efeknya, namun seiring berjalannya waktu, ketika kamu udah terbiasa dan jumlah tabungan kamu mulai bertambah, kamu pasti bakalan ngerasa lebih tenang dan aman secara finansial. Kamu jadi nggak perlu panik kalau misalnya ada pengeluaran nggak terduga atau kebutuhan mendesak, karena kamu udah punya dana cadangan yang siap untuk digunakan. Dan bukan cuma itu aja, menabung secara rutin juga bisa mengubah cara pandang kamu terhadap uang. Kamu bakalan mulai berpikir lebih bijak tentang pengeluaran dan mungkin lebih memilih untuk menyimpan uang daripada menghabiskannya untuk hal-hal yang nggak perlu. Tips terakhir adalah tetap fleksibel dan bersabar. Kadang-kadang dalam hidup, apa yang kita rencanakan gak selalu berjalan sesuai harapan. Contohnya, kamu udah bertekad buat nambah tabungan, tapi bisa aja tiba-tiba kamu harus bayar biaya rumah sakit karena sakit yang gak terduga, atau mungkin kendaraan kamu tiba-tiba aja mogok di jalan dan butuh perbaikan. Ketika hal-hal kayak gini terjadi, penting untuk tetap fleksibel dan bersabar. Gak perlu ngerasa stres yang berlebihan kalau tabungan kamu gak bertambah secepat yang kamu harapkan, atau mungkin kamu mengalami musibah kayak penurunan gaji karena jam kerja di kantor dipotong, atau usaha sampingan yang kamu jalani tiba-tiba berhenti. Ini sangat-sangat wajar dalam hidup. Jadi jangan langsung berpikir bahwa semua rencana masa depan kamu akan berantakan. Yang paling penting adalah tetap fokus terhadap tujuan jangka panjang kamu. Apapun yang terjadi, tetap terusin proses nabung kamu. Meski pelan-pelan, namun uang di tabungan pasti akan bertambah. Memang bisa jadi bakalan butuh waktu yang lebih lama dari yang kamu perkirakan. Namun, asal konsisten dan komitmen, kamu pasti bisa mencapai tujuan kamu. Jadi, ingatlah bahwa menabung itu seperti sebuah perjalanan panjang. Ada saat-saat dimana kamu mungkin harus berhenti sejenak atau mengambil jalan memutar karena hal-hal yang terjadi di luar kendali kamu. Gak apa-apa kok, selama kamu tetap bergerak maju. Kamu harus tetap menikmati hidup, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan yang paling penting, tetaplah untuk fleksibel dan bersabar. Dengan kamu punya dua sikap ini, kamu pasti bakalan bisa menghadapi perubahan dan tantangan dengan lebih tenang. Dengan bersabar, kamu bakalan jauh lebih mudah menerima bahwa proses menabung memang butuh waktu. Nah, itu dia 6 trik supaya tabungan kamu cepat melimpah dan kamu bisa tetap konsisten. Semoga trik-trik ini bisa ngebantu kamu untuk menjalani perjalanan finansial dengan lebih ringan dan penuh harapan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu.